Tes, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini itu terkoreksi tipis 0,03%, ditutup di level 6854 dengan transaksi hari ini mencapai 11 triliunan. Nah, secara teknikal sendiri IHSG saat ini sedang berada di masa-masa sideways teman-teman yang mudah-mudahan IHSG tetap ketahan di areal ini ya. Kalau IHSG masih terus ketahan di areal ini, masih ada peluang untuk indeks lanjut naik teman-teman. Nah, kalau areal 6.800 ini sampai dijebol, kemungkinan besar indeks akan turun lebih dalam ya. Mudah-mudahan indeks tetap kejaga dan saham-saham juga pada rebound teman-teman ya. Nah, itu untuk IHSG. Kemudian secara sektoral ya, hari ini sebenarnya nggak ada yang terlalu menarik ya. Cuma yang kelihatan cukup kuat itu ada di sektor properti teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau bahas satu yaitu CTRA. CTRA ini menurut saya menarik ya secara pribadi, secara teknikal ini menurut saya menarik. Nah, hari ini itu CTRA naik 4% lebih dengan volume yang gede, teman-teman. Ini volumenya gede dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Bisa dibilang hari ini ya lumayan lah untuk volumenya. Nah, kalau kita lihat dari segi tren, CTRA ini sendiri trennya masih sideways, teman-teman ya. CTRA itu udah sideways dari tahun 2020. Ya, ini udah sideways cukup lama. Dan kalau kita tarik sebuah trendline ya, hari ini CTRA sebenarnya udah mencoba ya untuk breakout dari trendline downtrendnya ini ya. Ini ada garis downtrend yang terbentuk dari November 2021. Nah, hari ini itu coba lagi untuk di break tapi belum mampu teman-teman, belum mampu di break, masih ketahan di resisten trendline, sekaligus di sini juga merupakan resisten psikologis yaitu di angka 1000 teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi chart pattern sendiri, ini CTRA ada peluang membentuk pattern cup and handle. Ini cup ya udah kebentuk. Ini handle juga udah kebentuk. Tinggal nunggu ini CTRA breakout. Nah, kalau kita beli di harga sekarang kan itu nanggung teman-teman ya, karena posisinya udah dekat dengan resisten. Nah, kalau seandainya koreksi, menurut saya CTRA ini menarik untuk ditunggu di sekitar 960. Angka itu sampai 920. Ini area yang menarik untuk kita beli CTRA ya, kalau teman-teman tertarik untuk beli CTRA. Naikin dikit oke lah ya, 970 sampai 920 dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 900 ya. Dengan harapan kalau patternnya ini confirm terbentuk, nanti CTRA bisa breakout 1000, target kenaikannya bisa agak lumayan tinggi teman-teman. 1100 harusnya bisa ya kesentuh oleh CTRA. Jadi CTRA ini lumayan menarik buat teman-teman yang tertarik untuk sektor properti. Teman-teman bisa masukkan CTRA ke dalam watchlist teman-teman. Cuma saham-saham properti itu biasanya agak lelek teman-teman ya, agak terlambat dari saham-saham lainnya. Nah, kemudian
ada SCMA yang mau saya bahas hari ini. SCMA ya, ini menurut saya lumayan menarik ya buat perhatikan, cuma bukan untuk dibeli di harga sekarang. Nah, kalau kita lihat SCMA itu sebenarnya trennya masih turun teman-teman. Ini udah turun lumayan dalam ya, bukan lumayan lagi, udah turun dalam banget. Kemudian dari tahun 2022 ya, tahun lalu, tren dari SCMA itu udah mulai sideways. Ini bisa dibilang ini pola-pola akumulasi teman-teman nih. Trennya ini sidewaysnya cukup panjang, udah hampir setahun. Dan kalau kita perhatikan lebih singkat ya, lebih kecil, ini ada pattern double bottom kecil yang potensi untuk kebentuk di SCMA. Ini bottom 1. Sorry, macet. Ini bottom 1 dan ini bottom kedua. Nah, kalau seandainya SMA itu mampu break dari 224, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di SCMA. Dengan target kenaikan, dia bisa kembali ke 240-an. Ya, SMA cukup menarik ya, cukup menarik buat kita masukkan ke watchlist. Kalau seandainya dia break dari 224, teman-teman bisa lakukan spec buy dengan target ke 240. Kalau masih ketahan di situ, ya teman-teman pakai trailing stop. Kalau seandainya dia langsung break dari 240 itu bagus ya, bagus banget buat SMA. So far ini menarik, cukup layak ya, cukup layak buat kita perhatikan. Dan kalau mau entry, tunggu dia break dari 224. Oke, kemudian ada IMAS. Nah, IMAS ini sendiri sebelumnya udah pernah saya bahas, dan menurut saya pribadi ini masih cukup oke. Ini masih menarik. Hari ini ya IMAS turun 1,4%, dan yang menarik adalah hari ini dia sempat nyentuh level terendah di 1030 kemudian rebound. Nah, 1030 sendiri merupakan areal support yang pernah kita gambar sebelumnya. Ya, ini menarik ya. IMAS ini menarik kalau kita perhatikan, dia waktu kita bahas itu Rabu pas dia breakout. Kemudian 3 candle terakhir dia turun dengan volume yang terus mengecil teman-teman. Jadi menurut saya pribadi ini cukup menarik dan cukup layak buat teman-teman perhatikan. Kalau mau entry 1050 sampai 1000 itu areal yang menarik buat teman entry ya. Kalau mau entry, areal ini adalah areal entry. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1000. Kalau seandainya IMAS ini jebol 1000 ya, close under 1000, teman-teman bisa consider untuk cut loss. Apalagi di kondisi market yang masih sideways gini, kalau saham udah jebol support jangan ditahan-tahan teman-teman ya. Nah, menurut saya ini cukup menarik, cukup layak buat teman-teman perhatikan. Dan kalaupun mau entry, ini masih cukup wise ya, masih cukup bijak kalau teman-teman mau entry di saham IMAS ini. Nah, selain IMAS ada ASLC. Saham-saham transportasi itu lagi menarik ya. Kalau menurut saya ini lagi menarik. Nah, ASLC ini sebelumnya udah pernah kita bahas juga ya. Kalau nggak salah mana ya? Di sini ya, di areal ini pokoknya pernah saya bahas ASLC, yang dimana waktu itu kita sarankan untuk cicil beli kalau seandainya ASLC menyentuh areal 108 sampai 94 ya. Ini masih oke. Hari ini dia turun 3% lebih, ditutup di level 106. Artinya ASLC itu udah masuk ke areal beli teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik, menurut saya ASLC ini masih menarik ya untuk teman-teman cicil perlahan sampai 100 atau 94 ya. Perlahan sampai 94. Kalau dia seandainya udah jebol dari 94, udah
out dulu dari ASLC. Kalau menurut saya pribadi ya ini masih oke, technically juga masih oke. Volume turun memang lumayan gede teman-teman ya. Volume turun memang lumayan gede. Tapi kalau kita bandingkan dengan volume dia naik, volume hijaunya ini, volume turunnya itu masih kalah ya, masih kalah gede sama volume dia naik. Jadi ya masih oke lah ya, masih oke lah buat ASLC. Atau strategi kedua, teman-teman tunggu ada candle hijau dulu, baru teman-teman entry ya. Itu bisa juga teman-teman ya. Misalnya besok dia turun lagi, kemudian di garis merah ini dia rebound, teman-teman bisa consider untuk entry di situ ya. Kalau di view saya pribadi ini ASLC masih oke dan masih cukup menarik ya buat teman-teman yang mau entry di ASLC. Kemudian ada induknya yaitu ASA teman-teman ya. Ini ASA menurut saya juga lumayan oke teman-teman. Ini masih menarik ya. Sebelumnya ASA ini udah pernah saya bahas. Daripada ASLC, ASA ini lebih menarik teman-teman ya. Nah, ASLC tadi dia belum mampu break pattern. Nah, sedangkan ASA ini udah break pattern ya. Terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sini ya. 16 Februari 2023. Nah, di sini ya, Senin 20 Februari 2023 terakhir kali kita bahas ASA, yang dimana waktu itu kita sarankan beli di kotak kuning ini pecah antrian jadi dua, yang pertama di sini, kemudian yang kedua di sini. Nah, ASA ini kenapa menurut saya masih menarik? Kalau kita perhatikan ya, ini looks like ya, ini kelihatan seperti bullish pennant teman-teman. Ini turunnya menarik. Nah, turunnya juga dengan volume yang lebih rendah dari volume dia break ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini ASA masih menarik, masih cukup layak buat teman-teman yang mau entry ASA ya. At least kalau dia lewat dari pattern ini, maybe dia bisa ke 1070 atau 1100-an ya. Jadi kalau teman-teman mau entry di harga sekarang itu oke. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 940 ya. Jadi area beli harga sekarang sampai 940. Ini area beli under 940, teman-teman bisa consider untuk cut loss pakai candle closing teman-teman ya. Ya. Itu untuk ASA cukup menarik, cukup layak buat teman-teman entry. Kemudian yang terakhir ada Indosat. Nah, Indosat ini turunnya menarik teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dia kan naik dengan volume gede-gede teman-teman ya. Naik dengan volume gede-gede, kemudian di sini dia ketahan di resist. Nah, habis itu 1 2 3 4 5 candle dia turun dengan volume yang rendah teman-teman ya. Ini naiknya volume gede, turunnya dengan volume rendah. Jadi Indosat itu masih layak buat teman-teman perhatikan ya. Kalau mau entry masih sama dengan strategi saya sebelumnya, di 6.500 sampai 6.300 itu adalah entry yang menurut saya menarik ya. Jadi dari sini boleh ya sampai 6.300. Cicil perlahan ya, cicil perlahan sampai 6.300. Kalau close under 6.300 teman-teman bisa consider untuk cut loss di Indosat. Kalau menurut saya pribadi ini masih layak untuk teman-teman perhatikan. Ini peluangnya masih cukup gede untuk dia kembali melanjutkan kenaikan. Catatan juga bagus dari segi price volume juga oke. Jadi Indosat masih menarik ya, masih menarik buat kita masukkan ke watchlist. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman.